Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anakku siswa-siswi Inovatif School Cianjur. Ya, alhamdulillah hari ini hari keempat kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Risa Afni Andini. Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan senang sekali hari ini Ibu bisa menyapa kalian walaupun hanya melalui video dan jarak kita berjauhan. Ya, anak-anakku, dalam kegiatan hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai sekolah ramah anak. Maka langsung saja ya kita bahas materinya sama-sama. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah sekolah ramah anak? Nah, kalau misalkan kalian belum pernah mendengar istilah ini, yuk langsung saja kita bahas apa itu sekolah ramah anak. Ya, sekolah ramah anak atau disingkat SRA adalah sekolah atau madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak perempuan maupun anak laki-laki termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak, apa sih istilah inklusif, Bu? Jadi, inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar teman-teman kalian yang memiliki kebutuhan khusus atau kita sebut saja istimewa dan biasanya juga disebut sebagai difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman seusianya tanpa harus dikhususkan kelasnya ya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Nah, anak-anakku, di Inovatif School Cianjur ini juga kita menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian, sekolah yang ramah anak itu merupakan institusi yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang-senang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka. Anak-anakku, jadi sederhananya sekolah ramah anak itu adalah bagaimana sekolah dapat menciptakan suasana yang nyaman untuk kalian agar apa? Agar kalian terus bersemangat untuk datang ke sekolah. Nah, ada 3 pihak pendukung SRA atau sekolah ramah anak. Yang pertama ada sekolah itu sendiri, yang kedua ada orang tua, dan yang ketiga adalah kalian sendiri. Seperti itu. Nah, anak-anakku, ternyata sekolah ramah anak itu memiliki konsep ya, biasa disingkat dengan barisan, bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman ya. Kemudian, apa sih Bu tujuan dari diciptakannya sekolah ramah anak ini? Jadi pemerintah mewujudkan sekolah ramah anak yang menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak selama berada di sekolah. Jadi anak-anakku, sekolah ramah anak itu juga bagaimana kalian merasa aman untuk pergi ke sekolah, karena kita tahu ya bahwa hampir 3/5 dari kegiatan kalian itu banyak dihabiskan di sekolah. Nah, untuk terwujudnya sekolah ramah anak, ada beberapa hal yang harus diadakan atau diperhatikan. Yang pertama, harus adanya kebijakan SRA. Yang kedua, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan SRA. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak. Yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder atau pemerintah, dan alumni. Anak-anakku, dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak ini
ada 5 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Jadi, bagaimana sekolah itu harus mewujudkan agar tidak membeda-bedakan siswanya satu sama lain. Jadi tidak ada diskriminasi. Semuanya dianggap sama, semuanya dihargai. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Nah, dalam setiap membuat kebijakan atau aturan, sekolah itu harus mementingkan kepentingan yang terbaik bagi kalian. Kemudian yang ketiga, kelangsungan hidup. Bagaimana sih Bu maksudnya? Jadi, kelangsungan hidup itu adalah bagaimana kalian bisa tumbuh dan berkembang di sekolah sesuai dengan harapan orang tua maupun sekolah. Yang keempat, partisipasi anak. Yang kelima, pengelolaan yang baik. Pengelolaan ini lebih kepada penyelenggaraan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan dalam pembelajaran seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana sih proses pembelajaran di sekolah ramah anak. Yang pertama, siswa menjadi nyaman di sekolah karena menerapkan disiplin positif tanpa kekerasan. Jadi anak-anakku sudah tidak boleh ada lagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswanya ya. Seperti itu. Yang kedua, guru mengajar secara interaktif atau dua arah. Artinya, guru tidak hanya memberikan ceramah saja dalam pembelajaran, tapi harus ada timbal balik dari kalian agar kita bisa berdiskusi sama-sama. Yang ketiga, guru dan siswa menggunakan bahasa yang positif, tidak saling berkata kasar. Yang keempat, siswa selalu termotivasi dalam belajar. Yang kelima, guru dan siswa akrab dan saling menghargai dan menghormati. Jadi ketika guru dan siswa itu saling akrab, maka suasana dalam pembelajaran pun akan menyenangkan. Yang keenam, keunikan karakter siswa dihargai. Ketujuh, melakukan belajar di luar kelas. Yang kedelapan, orang tua dan pihak luar menjadi sumber informasi dan belajar. 9, siswa jadi memiliki karakter positif. 10, menerima dan menyapa siswa yang datang. 11, mengumandangkan lagu kebangsaan. 12, melibatkan anak dalam perlombaan kelas yang menyenangkan. Dan yang ke-13, membuat kelas menjadi seru. Anak-anakku, kita bisa lihat ya, Ibu ambil beberapa dokumentasi dari kegiatan yang ada di SMP Inovatif School Cianjur. Nah, kalian bisa lihat, yang pertama itu adalah bagaimana sekolah ramah anak itu bisa menyediakan fasilitas di luar kelas atau tempat untuk anak belajar tanpa harus selalu belajar di dalam kelas ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang interaktif, anak diajak untuk berdiskusi. Yang ketiga, sekolahnya asri, nyaman, bersih, sehat, hijau. Kemudian yang foto yang keempat itu sedang ada perlombaan. Nah, tadi sudah disebutkan poinnya adalah sekolah ramah anak itu harus menyelenggarakan atau mengikut sertakan siswa-siswinya dalam perlombaan. Kemudian yang kelima, foto kelima juga sama ya. Ini pembelajaran yang seru. Dan yang keenam ini adalah pembelajar outing class atau belajar di luar kelas. Seperti itu. Nah, anak-anakku, untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video selengkapnya tentang sekolah ramah anak. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud
sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak.
Ya, bagaimana anak-anak videonya? Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dari Ibu untuk materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.